Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ongki Peter Tegar Mandiri, NPM 32191100075, Prodi PVTMO reguler 5A. Di sini saya akan mempelajari materi tentang gardan, yaitu tugas akhir dari Pak Fahmi. Apa nih? Ngusir kita skip sih, golek materi ini udah. Poros enggol. Aku silai saat browsing ke nganu jal fungsi gardan fungsi gardan yo apa fungsi tadi kita fungsi gardan fungsi ya masa pemilu ketok aku jadi besok isin aku gardan secara tidak langsung memiliki fungsi utama, yaitu meneruskan tenaga putar yang diberikan mesin ke bagian roda agar mobil bisa bergerak maju dan mundur. Komponen gardan pada mobil juga memperbesar momen tenaga dan yang dihasilkan, ditambah lagi dengan kemampuan untuk membedakan putaran roda kiri dan roda kanan saat mobil belok. Pada pendahuluan kali ini adalah poros axle belakang yang digunakan pada roda belakang kendaraan adalah merupakan akhir dari sistem pemindah tenaga. Hal ini sering disebut final drive. Poros axle belakang sering keliru disebut diferensial, padahal diferensial hanya bagian dari poros axle belakang. Desain dasar dari poros axle belakang telah diadopsi oleh semua produsen kendaraan selama bertahun-tahun. Ada beberapa variasi, tapi semua beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang sama. Perbedaan utama poros axle belakang tergantung pada suspensi belakang yang memiliki kendaraan, apakah rigid atau independen. Secara umum fungsi dari penggerak axle roda belakang adalah 1, yaitu memperbesar momen mesin. Jika perbandingan gigi rasio 1:1, maka mesin tidak akan mampu menggerakkan kendaraan karena mesin tidak akan mencapai kisaran RPM yang paling efisien. Maka untuk alasan ini, gigi cincin dan gigi pinion didesain dapat memberikan reduksi putaran pada outputnya. Penurunan putaran reduksi tersebut antara 2:1 sampai 5:1, tergantung pada ukuran mesin, kendaraan berat, dan tujuan penggunaan kendaraan. Perbedaan jumlah gigi roda ring dan gigi pinion menyebabkan rasio gigi atau reduksi, sehingga terjadi perubahan kecepatan dan terjadi
peningkatan torsi daya dari roda gigi ring mengalir melalui rumah diferensial. Yang kedua yaitu mengubah arah putaran 90 derajat. Dalam sistem penggerak aksel, tenaga mesin memutar gigi pinion dari penggerak aksel melalui flange gigi pinion merupakan roda ring antara gigi pinion dan roda gigi. Terjadi perubahan arah putaran 90 derajat. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan putaran antara roda kiri dan roda kanan pada saat kendaraan melintasi belokan. Jika kendaraan melalui belokan, maka putaran roda-roda dalam suatu poros akan berbeda, sehingga diperlukan suatu sistem yang tepat membuat perbedaan putaran antara roda kiri dan kanan jika kendaraan melintasi belokan dan akan sama putarannya jika kendaraan bergerak lurus. Yang kedua yaitu ada konstruksi. Ini adalah bagian-bagian dari konstruksi penggerak aksel. Ada diferensial pinion yoke, pinion preload shim, pinion bearing, roll axle housing, pinion dip shim, drive pinion gear, ring gear, seat bearing, differential case, differential bearing shim, seat bearing. Juga ada konstruksi diferensial. Konstruksi diferensial ada pinion, ring gear, differential housing, seat gear, drive shaft, seat gear, drive shaft juga ada, propeller shaft. Diferensial terdiri dari banyak komponen gigi cincin atau ring gear, roda pinion atau pinion gear, bantalan pinion, tumah diferensial, planetary gear, dan gigi samping dan bantalan sisi. Fungsi komponen dijelaskan secara rinci dalam bagian sebagai berikut, yaitu ini ring gear. Ini yaitu gambar ring gear ini. Pinion gear dan ring gear. Ring gear. Gigi penggerak diferensial terdiri dari roda gigi ring dan roda gigi pinion. Ada juga pinion gear. Nih. Pinion gear ada beberapa nama-nama, yaitu threads, pinion splints, outer bearing sheet, inner bearing sheet, pinion head. Ini dia pinion gear. Selanjutnya ada posisi gigi pinion terhadap roda gigi ring, yaitu ada rumah diferensial. Rumah diferensial sebagai rujukan dari roda gigi seperti roda gigi planet dan roda gigi samping beserta poros-porosnya. Ada planetary gear sebagai gigi perantara antara roda gigi samping. Yang kelima ada seat gear, roda gigi yang terhubung pada poros penggerak roda. Ini juga ada cara kerja. Yang ketiga cara kerja, yaitu ada kendaraan bergerak lurus. Nah, ini dia posisi jalan lurus dan ini gambarnya bisa dilihat. Ketika kendaraan bergerak lurus, planetary gear tidak berputar, sehingga kedua roda gigi samping akan berputar pada kecepatan yang sama atau terbawa bersama-sama dengan rumah diferensial. Dalam kondisi ini seluruh mekanisme bergerak sebagai unit tunggal yang solid. Yang kedua yaitu yang B, kendaraan berbelok kiri. Ini ada gambar saat posisi kendaraan berbelok kiri. Ketika kendaraan sedang melintasi belokan atau belok kiri, roda kanan perlu berputar lebih tepat daripada roda kiri karena panjang lintasan yang dilewati lebih panjang
Pada peristiwa ini roda gigi planet berputar pada porosnya. Karena poros roda gigi planet terpasang pada rumah diferensial, maka dalam hal ini roda gigi planet berputar pada porosnya sambil mengelilingi roda gigi samping kiri. Akibatnya roda gigi samping kanan mendapatkan bantuan putaran dari roda gigi planet. Dengan demikian roda gigi samping kanan berputar lebih cepat dibandingkan roda gigi kiri. Yang ketiga yaitu atau C, ada perbedaan traksi roda. Ini kondisi jalan basah dan kering, ini ada gambarnya. Salah satu efek samping yang tidak diinginkan dari diferensial konvensional adalah seperti yang mungkin Anda pernah melihat ketika kendaraan pada situasi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Roda kanan pada jalan yang licin berputar sangat cepat dan roda kiri berhenti. Akibatnya kendaraan akan terjebak atau tidak bergerak. Yang keempat, ini ada pengunci diferensial. Pengunci diferensial dibagi menjadi beberapa, ini yaitu ada pengunci diferensial manual, pengunci diferensial otomatis, nah dibagi dua ya. Pengunci diferensial manual yaitu ini ada gambarnya dan cara kerjanya, yaitu saat pengunci bebas diferensial bekerja seperti biasa. Yang kedua, pengunci bergerak ke kiri dan menghubung ke rumah diferensial. Yang ketiga, putaran poros penggerak terhubung dengan rumah diferensial oleh pengunci atau gigi penyesuai tidak dapat berputar pada porosnya. Poros bergerak kanan dan kiri berputar bersama-sama dengan rumah diferensial. Yang kelima yaitu untuk melepas lengan didorong ke kanan, maka pengunci akan bergerak ke kiri melepas hubungan. Pengunci diferensial otomatis yaitu ada kopling plat banyak. Ini adalah gambar dari pengunci diferensial plat banyak. Ada beberapa komponen, ada diferensial seat gear, ada preload spring, ada ring gear mounting softcase, ada multi disc clutch set, ada planetary gear, ada differential case. Cara kerja dari diferensial kopling plat banyak ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini ada, yaitu gambarnya saat posisi jalan lurus. Nah, ini saat posisi jalan lurus nih. Ketika belok, kendaraan kehilangan traksi pada satu roda menyebabkan roda slip, itu pada gambar 16 sampai 19B. Ini ada gambar lagi saat terjadi slip. Nah, ini yang kedua ada ratchet. Differential ratchet menggunakan serangkaian cam dan ram untuk mengarahkan daya ke roda dengan traksi yang kecil. Cara kerja tergantung pada kecepatan relatif roda, bukan pada traksi roda. Penyaluran daya melalui satu set gigi yang dapat terhubung dan terlepas. Sistem gigi tersebut disebut kopling gigi anjing. Serangkaian cam dan ram menghubung dan melepaskan kopling gigi anjing pada roda gigi samping dengan traksi yang lebih kecil. Sebuah contoh diferensial ratchet ditunjukkan pada gambar 16 sampai 22. Ini ada gambar diferensial ratchet. Yang ketiga ada diferensial torsi. Ini adalah gambar diferensial torsi. Yang keempat ada diferensial hidrolik. Ini contohnya, ini ada gambar pengunci diferensial hidrolik dan juga pompa hidrolis.
Pompa menyerupai pompa oli mesin jenis rotor dengan gigi eksternal 6 poin dan dalam sebuah gigi internal dengan tujuan lubang gigi. Ruang antara gigi internal dan eksternal penuh dengan minyak setiap saat ketika gigi bergerak dalam hubungan satu sama lain. Dengan tertekannya plat kopling, maka roda gigi samping terkunci bersama-sama dan menjadi seperti satu unit. Ketika roda mulai berputar pada kecepatan yang sama, gigi internal dan eksternal tidak saling bergerak satu sama lain dan tidak ada tekanan produksi. Dengan tidak ada tekanan pompa yang dihasilkan, cincin diafragma tidak menekan plat kopling. Jika satu roda lagi mulai tergelincir, pompa mulai bekerja lagi. Nah, ini ada yang kelima, ini rumah aksel belakang, yaitu ada suspensi belakang aksel rigid, rumah poros roda belakang aksel rigid merupakan komponen pendukung lainnya sebagai reservoir untuk pelumas, mengakomodasi sistem suspensi, juga merupakan bagian stasioner dari sistem rem belakang. Rumah poros roda belakang terdiri dari rumah diferensial dan poros tabung yang di dalamnya terdapat poros penggerak terhubung dengan roda belakang. Kendaraan dengan suspensi belakang independen tidak akan memiliki tabung poros. Rumah poros roda belakang memiliki ventilasi untuk mengurangi penumpukan tekanan dan juga memiliki saluran minyak. Ini ada gambar, yaitu rumah poros penggerak roda belakang aksel rigid. Ada juga yaitu satu aksel banju, gambar aksel banju. Ada juga gambar aksel spacer. Yang B yaitu suspensi belakang aksel independen. Ini dia gambar dari suspensi belakang independen. Yang keenam yaitu ada poros penggerak roda belakang. Ini dia poros penggerak roda belakang suspensi rigid, yaitu ada semi floating axle, ada 3/4 floating, ada bebas memikul full floating, yaitu ini ada gambarnya tersendiri, yaitu ini semi floating axle, ada 3/4 floating, ada full floating. Poros penggerak suspensi independen, ini gambarnya, ada beberapa komponen. Aktivitas pembelajaran. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang komponen-komponen yang ada di gardan atau poros penggerak engkol. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.